wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita Yuniarti. Saya mahasiswa program studi S1 Keperawatan ahli jenjang kelas B. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada bayi baru lahir yang berusia kurang dari 24 jam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Sus. Ibu, perkenalkanlah, nama saya Wita, perawat yang bertugas pagi hari ini dari pukul 7 sampai nanti siang pukul 2 ya. Ibu boleh sebutkan nama bayinya siapa? Bayi Ibu Windy. Oh, bayi Ibu Windy. Ibu lahirannya secara normal apa sesar? Normal Sus. Normal ya. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada bayinya ya Bu. Tujuannya untuk mengetahui apakah bayinya ada gangguan atau kelainan atau tidak gitu. Pemeriksaannya sama saya diperiksa dari ujung kepala hingga ujung kakinya gitu. Apakah Ibu bersedia, Bu? Iya, silakan Gak terus. apa-apa? Nggak apa-apa. Ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kira-kira berapa lama Sus untuk pemeriksaannya? Pemeriksaannya sekitar 15 menit sampai 30 menit. Oh iya, baik Sus, nggak apa-apa. Ya. Sama saya tetap hangat dan aman. Adapun alat-alat yang saya sudah siapkan seperti timbang badan, panjang badan, terus stetoskop bayi, hand rub, meteran, pen light, termometer, bengkok, jam tangan, kom yang berisi kapas, tisu, dan tong spatel. Perawat mencuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah mencuci tangan. Selanjutnya letakkan bayi di tempat yang datar, di tempat yang nyaman, kering, dan hangat. Selanjutnya periksa keadaan umum klien atau bayi. Keadaan umumnya baik, kesadarannya kompos mentis. Selanjutnya pemeriksaan antropometri terdiri dari lingkar kepala, lingkar dada, ukur panjang badan, ukur berat badan. Dengan keadaan pakaian bayi dibuka, lalu timbang badan. Berat badan bayi 2400, normal bayi itu sekitar 2500 sampai 4000. Selanjutnya ukur panjang badan. Panjang badan bayi 48 dengan posisi mengukur panjang badan, kepalanya diletakkan di ujung dan menempel, kaki bayi juga menempel. Panjangnya sekitar 48. Normal ukuran bayi baru lahir sekitar 48 sampai 52. Terus selanjutnya kita ukur lingkar kepala bayi. Dari mengukur dengan meteran kepala mulai dari kepala yang paling menonjol sampai atas alis. 33. Normal bayi lingkar kepala bayi 33 sampai 35. Selanjutnya lingkar dada. Melingkarkan meteran sepanjang dada sampai dengan belakang. Normalnya lingkar dada bayi 30, normalnya 30,5 sampai 33 cm. Selanjutnya
kita periksa suhu bayi dengan termometer. Suhu bayi 36,6, normalnya 36,5 sampai 37,5. Sekarang selanjutnya ukur respirasi bayi dengan keadaan dilihat pengembangan dadanya, normalnya sekitar 30 sampai 60 kali per menit. Selanjutnya pemeriksaan denyut nadi dengan stetoskop ditempelkan pada telinga. Diafragma stetoskop terlebih dahulu dihangatkan dan tempelkan pada daerah apek, yaitu pada apikal kiri interkosta 4. Denyut nadi bayi 120 sampai 160 kali per menit. Selanjutnya pemeriksaan bagian kulit. Saat lahir berwarna merah cerah dan lembut di bagian kulitnya. Terdapat pernika seosa seperti lanugo, edema di sekitar mata, wajah, kemudian di tangan, di kaki, dan di labia. Terus tidak ada sianosis, sianosis di bagian tangan ataupun kaki. Tidak tampak ikterus, tidak ada peteki, terdapat milia atau distensi kelenjar minyak di bagian papula putih pada pipi, dagu, dan hidung. Terus terdapat miliaria atau bisa disebut kelenjar keringat berupa vesikel terutama di bagian muka atau wajah. Terus tidak ada kebiruan di sekitar bagian pantat ataupun bokong. Bisa disebut juga Mongolia spot. Pemeriksaan kepala. Di kepala terdapat fontanel anterior. Ini ukurannya biasanya normalnya 2,5 sampai 4 cm. Terus ke bagian posterior terdapat ukurannya seperti ukurannya berupa 0,5 sampai 1 cm. Pada bayi Nyonya D ini tidak terdapat hematom atau sepalhematom. Terus tidak terdapat kaput succedanum. Pada mata. Di kelopak mata tidak terdapat edema, tidak ada air mata, atau bisa disebut air matanya minimal ya. Sekarang pemeriksaan refleks terdiri dari refleks kornea, refleks pupil, dan refleks doll eye. Refleks kornea diperiksa menggunakan tisu di ujung mata. Bayi mengedip saat dikenakan sesuatu atau objek. Terus selanjutnya refleks pupil dengan menggunakan senter. Refleks pupil positif. Terus selanjutnya refleks doll eye, mata bila kepala digerakkan perlahan, mata tidak bergerak. Jadi kondisi bayinya
diangkat, matanya tetap tidak bergerak. Pemeriksaan telinga. Posisi bagian atas pinna sejajar dengan outer contus eye. Sejajar ya. Terdapat kartilago. Terus kita ukur refleks starter. Jika diberikan bunyi keras tiba-tiba, maka lengan akan abduksi dan sikut fleksi. Seperti saya menepuk tangan. Selanjutnya ke bagian hidung. Bagian hidung, mukosa putih bening. Kita periksa passage udara dengan cara menutup hidung kanan dan menutup hidung kiri. Selanjutnya pemeriksaan mulut dan tenggorokan. Di mulut bentuknya intake, bibir tidak sumbing, salivasi minimal, terus uvula di midline ya atau di tengah-tengah. Bayinya jika dikasih rangsangan menangis keras. Terus di mulut itu ada beberapa refleks. Yang pertama refleks suction atau menghisap, respon terhadap stimulasi saat dimasukkan jari atau dot, maka bayi langsung menghisap kuat. Terus yang kedua ada rooting reflex, menyentuh pipi sepanjang sisi mulut, maka kepala bayi akan mengikuti ke arah stimulus lalu menghisap. Terus ada gang reflex, yaitu stimulus pada paring posterior dengan makanan atau tong spatel. Jadi kita periksa menggunakan tong spatel, maka bayi akan ada refleks seperti muntah. Terus yang keempat ada refleks extrusion reflex. Bila lidah disentuh, maka lidah akan mendorong keluar. Seperti itu. Selanjutnya ke bagian leher. Di bagian leher, bentuk leher pendek, tebal, dipenuhi skin fold atau lipatan-lipatan. Pada leher ada dua refleks, yaitu yang pertama tonic neck reflex. Jadi ketika kepala bayi menengok ke satu sisi, maka tangan dan kaki ekstensi ke sisi tersebut, sedangkan tangan dan kaki sisi lainnya fleksi dan sebaliknya. Terus ada neck reflex. Jadi jika badan diangkat, maka kepala akan mengikuti seperti ini. Terus pemeriksaan bagian dada, rasio anterior dan posterior lateral bisa diukur menggunakan midline. Biasanya normalnya kanan kiri sampai belakang 6 cm. Diukur seperti ini. Terus di sternal terlihat jelas sedikit ada retraksi di bagian sternal. Pricecus sipodius terlihat jelas. Breast enlargement juga jelas. Dadanya terlihat bening ya. Minor abnormalitas, tidak ada kelainan ya.
seperti tidak ada pigeon test, sekresi dari breast atau payudara. Terus di bagian paru-paru kita lihat respirasi abdominal dominan. Biasanya respirasi bayi baru lahir itu respirasinya di bagian abdomen. Refleks batuk muncul ketika bayi usia 1-2 hari setelah lahir. Bunyi napas bayi bisa didengarkan menggunakan stetoskop. Bunyi napas bayi vesikuler dan bilateral. Terus ke pemeriksaan jantung pada bagian apek interkosta 4-5, perbatasan sternal kiri dengan lateral. S2 lebih tajam dibandingkan S1. Bisa didengarkan juga menggunakan stetoskop. Langsung ke bagian selanjutnya, ke bagian abdomen. Di bagian abdomen bentuk silindris, di mana bentuk abdomen pada bayi bentuknya silindris gitu. Hepar teraba di 2-3 cm di bawah margin kosta kanan. Kita palpasi. Terus limpa pada daerah ujung dapat teraba pada akhir minggu pertama. Yang selanjutnya pemeriksaan ginjal, teraba 1-2 cm di atas umbilikal. Di palpasi juga. Selanjutnya terdapat umbilical cord ya. Biasanya berwarna putih kebiruan saat lahir dengan 2 arteri dan 1 pena. Kita bisa merasakan denyut nadi di bagian umbilikal. Terus pada abdomen ada refleks ya, yang dimana bisa disebut crawling reflex. Pada abdomen bayi ditengkurupkan seperti ini. Bayi akan maju dengan pelan. Terus selanjutnya ke genitalia. Karena bayinya wanita, dilihat bagian labia minora dan klitorisnya, apakah ada edema atau tidak. Terus meatus uretra di belakang klitoris terlihat. Terus pernicaseosa juga di antara labia. Dilihat juga apakah bayinya sudah BAB atau BAK dalam 24 jam pertama. Jika tidak, maka ada gangguan pada bagian pencernaannya. Bagian bokong dan rektum. Posisi bayi ditengkurapkan. Lihat apakah anusnya terbuka atau tidak. Pengeluaran mekonia biasanya dalam 24 jam pertama. Dengan cara menekuk bagian lutut, apakah ada pengerutan bagian anus atau tidak. Terus ke refleks bagian anal. Di bokong dan rektum itu ada 2 refleks ya, ada refleks anal dan refleks Perez. Yang pertama refleks anal, kita lihat apakah ada refleks di anal atau tidak. Terus ke refleks Perez, bayi ditengkurap, sentuh dengan ibu jari sedikit, ditekan dari sakrum ke sepanjang spina. Maka bayi akan menangis, akan merasakan nyeri sehingga bayi akan menangis dan mengerang. Terus selanjutnya di bagian
ekstremitas, lihat jari-jari tangannya lengkap atau tidak. Jari-jari tangan lengkap ya, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Ada 10 jari-jari ekstremitas atas dan jari-jari ekstremitas bawah lengkap juga, ada 10. Terus ke bagian kuku ekstremitas atas, apakah ada sianosis atau tidak? Tidak ada ya, warnanya berwarna merah muda. Ekstremitas bagian bawah pun sama, tidak ada sianosis, berwarna merah muda. Simetris ke seluruh kesimetrisan juga di seluruh ekstremitas. Tonus selanjutnya, tonus otot sama kuat secara bilateral dengan ditekan secara perlahan di bagian ekstremitas dan bagian bawah. Di bagian ekstremitas terdiri dari beberapa refleks. Yang pertama ada refleks Graf atau bisa disebut refleks menggenggam dengan cara menyentuh telapak tangan atau kaki, maka tangan dan jari akan fleksi secara menggenggam dengan sendiri. Terus yang kedua ada refleks Babinski, yaitu menggerakkan atau mengusap telapak kaki di bagian luar sampai ke atas, ke permukaan atas. Terus selanjutnya ada angle clonus reflex. Ketika lutut diangkat, engkel menjadi fleksi. Terus ada refleks dance atau step. Jadi bayi dipegang, bayi diberdirikan, dan bayi akan bergerak seperti mau berjalan. Terus selanjutnya moro reflex, mengejutkan dengan tiba-tiba, maka ekstremitas ekstensi dan abduksi dengan cepat dengan membentuk huruf C. Terus yang terakhir ada track incurvation atau galance. Biasanya tangan di sisi punggung, maka bayi akan bergerak ke arah kanan atau kiri dengan sebaliknya. Alhamdulillah, pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir telah selesai. Pastikan bayi tetap hangat. Tidak lupa pakaiannya dipakaikan lagi ya. Posisikan bayi aman dengan pencahayaan atau dihangatkan dengan infrared warmer. Tidak lupa bereskan alat, dokumentasi, dan cuci tangan.